Ya, shalom, shalom. Selamat jumpa lagi dengan saya Michelle Williams dan saya kali ini bersama juga dengan Tommy Sanger. Ya, Shalom. kita ada di dalam program Eyesight Insight Podcast yang kali ini masih tetap membahas tentang Israel, tepatnya Israel and End Time Countdown yang bagian kedua. Tentunya juga bersama dengan kami saat ini ya, kita akan berbincang-bincang lagi dengan narasumber kami itu Bapak Timothy Paringkuan ya. Oke. Sebelum kita memulai lebih jauh tentang podcast ini nih Tom, Ya. Kalau kita lihat apa yang sedang terjadi di sana di Israel, memang bagi sebagian orang mungkin sangat mencengangkan, terlebih khusus ketika Israel menyerang Rafah. Ya. Ketika Israel menyerang Rafah, yang katanya dikabarkan ada sekitar 45 orang, 35, 45 orang ya. Ada yang mengatakan 35, tapi sebagian lagi mengatakan 45 orang Palestina yang mengalami bukan mengalami luka, malah mengalami tewas oleh karena serangan rudal dari Israel. Tapi kalau dilihat sebenarnya beritanya kurang tepat karena sebenarnya itu bagian dari apa yang dilakukan oleh Hamas. Mereka menaruh amunisinya di tengah-tengah atau di kawasan penduduk Gaza. Kemudian yang mereka serang, sebenarnya Israel menyerangnya ada 2 orang pemimpin Hamas yang tempatnya tidak jauh dari situ, gitu. Tetapi ini yang dibesar-besarkan dan akhirnya sampai kita melihat di sosial media ada yang namanya All Eyes on Rafah, yang dibuat oleh AI, kemudian itu banyak sekali dibagikan di sosial media sampai 47 juta kali. Luar biasa itu ya. Ya, luar biasa dan kalau dipikir membingungkan juga ya, karena Israel yang diserang, tapi ini kok semuanya kayaknya inginnya Israel dipersalahkan. Nah, tapi kita akan lebih lanjut ngobrol ini dengan Pak Tim. Ya, shalom Pak. Shalom. Ini kita masih bahas lagi tentang Israel lagi nih Pak, dengan tema Israel and End Time Countdown. Ya, kalau memang bicara soal Israel, tentunya ada beberapa momen nih Pak yang bisa kita lihat. Kalau dilihat sekedar saya sekilas saja, sepertinya itu hanya momen biasa. Salah satu contoh contoh itu tanggal 14 Mei yang lalu, itu merupakan kan Independence Day-nya mereka, Yom Ha'atzmaut. Nah, dari Independence Day-nya ini Pak, kira-kira apa ya pesan yang bisa kita terima gitu dari apa yang bisa Bapak lihat? Ya, kita perlu tahu bahwa kan di dalam Alkitab bangsa Israel itu kan mendapatkan 3 julukan, 3 kategori ya. Kalau yang Independence Day itu dia Israel itu merupakan bangsa pohon ara, the victory nation ya. Kalau bangsa Israel sebagai beloved itu disebut the vineyard, vine tree, yang disebut pohon anggur. Itu disebut the beloved ya. Mereka disebut the beloved son, julukannya pohon anggur. Kalau yang satu lagi pohon zaitun, olive tree. Mereka disebut bangsa yang covenant bearer, yang punya perjanjian. Nah, yang victory ini, yang bangsa Israel sebagai nation ya, pohon ara ini dipakai menjadi jamnya Tuhan, tentu menjadi jamnya Tuhan, sehingga kalau dilihat dari jamnya Tuhan ya, orang Kristen sebenarnya harus tahu, karena kan Yeshua kan pernah bilang, perhatikan kalau pohon ara sudah bertunas. Jadi dipakai kata pohon ara, tidak dipakai ke pohon anggur atau pohon zaitun. Kalau pohon ara sudah bertunas, itu ada di dalam Matius 24. Kalau mau pohon ara sudah bertunas, maka kamu akan mengetahui bahwa hari akan hujan. Jadi bangsa Israel sebagai victory, sebagai pohon ara itu dipakai untuk melihat tanda-tanda zaman. Jadi kalau di dalam Matius pasal 24 sudah dikatakan, kalau kamu melihat
pohon ara sudah mulai bertunas, maka kamu harus tahu bahwa musim panas atau musim hujan. Jadi dalam hal ini itu berhubungan dengan timeline, berhubungan dengan agenda Tuhan. Nah, bangsa Israel yang ke-76 itu memperlihatkan atau mengingatkan kepada kita ada di waktu hari-hari terakhir. 76 itu ya kalau kita lihat secara gematria Ibrani itu berbicara eranya sekarang ini mata Tuhan sedang melihat perjanjian yang Tuhan adakan. Nah, dan perjanjian yang Tuhan adakan kan pertama-tama memang kepada bangsa Israel. Jadi kalau berhubungan dengan hari kemerdekaan mereka yang ke-76 itu berbicara tentang sekarang ini, waktu sekarang ini, apa yang sedang Tuhan bicarakan di waktu sekarang ini dengan usia Israel yang ke-76 sejak 1948. Jadi berdirinya Israel pun ditabiskan Israel ini sebagai nation, ini pentingnya untuk bangsa-bangsa lain sebenarnya, supaya bangsa-bangsa lain bisa tahu pesan apa yang mereka bawa di dalam tahun-tahun mereka. Nah, ini pesan ini hanya memang untuk bangsa-bangsa lain, tapi bukan untuk orang Israel sendiri. Gitu. Makanya kalau kita lihat di Israel sendiri ada kelompok-kelompok dari ortodoks ya, kelompok-kelompok dari ortodoks Jewish sendiri, mereka tidak begitu suka kalau Israel menjadi state. Mereka tidak begitu suka bangsa Israel menjadi sebuah negara. Karena buat mereka nggak perlu negara. They don't want to have a state of Israel. Jadi kelompok-kelompok ortodoks ini yang kebanyakan mereka adalah rabi-rabi, orang-orang religius. Mereka menentang ini the state of Israel. Jadi itulah yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini, pergolakannya demikian. Tetapi itu bangsa Israel itu ada untuk supaya sebenarnya untuk pesan buat bangsa-bangsa lain ya, Gentiles atau bangsa-bangsa lain melihat mereka dengan pemahaman apa yang Tuhan bicarakan. Nah ini permasalahannya juga dengan tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus tidak melihat Israel sebagai jam Tuhan, maka tubuh Kristus nggak tahu apa yang sedang terjadi gitu. Padahal kita wajib untuk mengetahui keberadaan Israel sekarang ini, pesan Tuhannya apa. Kalau Yeshua sendiri berbicara begitu, kalau pohon ara sudah bertunas, maka hari akan hujan, hari akan panas. Itu Tuhan sudah ngomong bahwa kamu nih bangsa Israel ini akan dipakai untuk bangsa-bangsa lain melihat waktu-waktu Tuhan. Nah gitu, itu maksudnya dengan hari kemerdekaan mereka yang baru saja 14 Mei yang lalu. Ya. Dirayakan. Iya. Ya memang kalau bicara soal Israel memang banyak sekali bisa dikatakan simbol atau gambaran profetik ya yang kita bisa lihat, karena memang bangsa ini sangat spesial. Tadi yang disebutkan oleh Pak Tim salah satunya adalah bangsa ini memang yang memiliki perjanjian ya Pak ya, yang Tuhan pertama kali memberikan perjanjiannya. Nah tapi kalau kita lihat kan belakangan ini kalau misalnya di update di berita terakhir nih, mungkin juga Bapak Ibu belum mengetahuinya bahwa apa yang terjadi saat ini adalah Amerika dengan perantara Mesir mencoba untuk memediasi antara Israel dengan Hamas sampai akhirnya Joe Biden membantu supaya terjadi mediasi gitu. Nah hanya mungkin ada beberapa poin yang seperti Israel menolak, tapi akhirnya terjadi kesepakatan dan Israel tidak melakukan menaruh pasukannya penuh. Ini kan jadi masalah di Rafah itu. Rupanya ada yang namanya Philadelphia Route. Philadelphia Route ini atau rute Philadelphia ini sebenarnya zona demilitarisasi, di mana tidak boleh ada militer gitu, dan itu hasil perjanjian udah lama sekitar tahun 2005 kalau tidak salah itu antara Israel dengan Mesir, supaya nanti itu Israel dibagi dua, yang sana Mesir, yang sini Israel. Tapi ketika kemarin waktu Israel mencoba mengejar terus Hamas sampai ke daerah situ, itu akhirnya terjadi kayak pergolakan dengan Mesir. Nah, terus sekarang coba didamaikan kembali. Nah, tapi ini yang menarik sih ya kalau kita bicara nih, ada Pak Tim juga ya. Dengan kejadian kayak begini Pak, ini kan jadinya akan membuat seperti kayak bisa dikatakan akan semakin jelas nih pemisahannya.
Ya ini khusus untuk kalangan kita sendiri lah, nggak ngomong yang di luar. Kalangan kita sendiri, di antara kita sendiri kan pasti ada juga yang mungkin apa namanya mempunyai pemahaman Israel udah nggak ada. Sekarang zamannya bukan Israel, zamannya hanya gereja. Yang kita tahu itu adalah replacement theology, Iya. gitu, teologi pengganti. Nah, kalau ini akhirnya perang ini memang kita berharap sih semoga usaha perdamaian itu ceasefire itu bisa segera terjadi memang. Tapi kalau misalnya pada akhirnya ini Pak sampai akhirnya terus berlanjut karena kita tidak tahu nih update-nya kan pasti akan berkembang. Nah ini gimana dengan kekristenan sendiri? Ini kan pasti akan terjadi pemisahan yang jelas sekali gitu. Bagaimana dengan orang Kristen menanggapi hal itu atau melihat? Iya, kalau saya mau mengomentari hal ini, Alkitab kan menyingkapkan kronologi ya, timeline ya. Di dalam kronologi apa sih yang akan terjadi di hari-hari ini dengan adanya peperangan ini, apa maksudnya gitu ya. Saya bisa melihat kalau lihat dari timeline nubuatan bahwa apa yang terjadi di sana dengan bangsa Israel. Kalau kita lihat di tahun Ibrani yang sekarang kan, misalnya gini, perang ini kenapa ini kan bukan perang yang baru. Iya. Ya, bukan di wilayah Gaza ini bukan perang yang baru. Ini perang yang panjang, sedikit demi sedikit panjang lah gitu ya. Iya. Kayak never ending war gitu ya. Tapi yang membuat dunia kaget kenapa di 7 Oktober kan? Di 7 Oktober sepertinya meledak dan intensitasnya enggak menurun gitu, terus menerus gitu. Nah ini kita bisa melihatnya secara profetik di dalam timeline. Kalau kita melihatnya secara profetik dalam timeline, maka kita mengerti bahwa apa yang sedang Tuhan nyatakan ini ada maksud. Sebab kalau berbicara peperangan dari dulu kita lihat di dalam Alkitab, bangsa Israel itu selalu diperangi dari dulu gitu ya. Dari dulu kita lihat dalam Alkitab mereka diperangi, mereka dibenci, mereka tidak disukai. Tapi intensitasnya itu makin lama makin menjadi-jadi, makin lama makin parah gitu. Kenapa? Ada timeline. Jadi kalau menurut timeline, menurut agenda profetik, kita sedang menuju satu era di mana kembali lagi nama Tuhan itu mau dimuliakan. Ya. Nama Tuhan mau dimuliakan. Nah, ketika nama Tuhan mau dimuliakan, kita tahu dong bahwa si jahat itu tidak suka nama Tuhan itu dimuliakan. Jadi setan pun akhirnya mulai membaca juga tanda-tanda zaman ya. Setan juga mulai melihat waktu-waktu Tuhan. Karena kita pun lihat di dalam Alkitab setiap peristiwa besar. Ya, setiap peristiwa besar selalu ada pergolakan. Contoh ya, pada waktu kan Tuhan sudah ngomong sama Abraham bahwa nanti keturunanmu itu akan banyak dan akan tumbuh besar di negeri asing. Nah itu kan percakapan antara Elohim dengan Abraham itu kan didengar juga dong oleh si jahat. Ya. Kenapa? Ya karena si jahat itu selalu, kalau di dalam bahasa kita sekarang tuh kepo. Di dalam bahasa kita sekarang kepo, kepengen tahu nih ini apa sih gitu kan. Apa yang mau dibuat gitu kan. Setan berusaha menggagalkan, berusaha membuat manusia itu jatuh, berusaha membuat manusia itu menghujat nama Tuhan. Tapi somehow kelihatannya tidak pernah berhasil. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nggak dipikir oleh setan berhasillah manusia, hancurlah manusia. Tetapi ternyata tidak gitu. Justru malah ketika kehancuran manusia itu terjadi, perjanjian Tuhan mulai dinyatakan. Nah setelah Tuhan mengadakan perjanjian dengan manusia, mulai dari dengan dirinya sendiri Tuhan mengadakan perjanjian untuk manusia. Kemudian waktu manusia jatuh, Tuhan mengadakan perjanjian lagi dengan Nuh ya. Setelah Tuhan mengadakan perjanjian lagi dibuat. Setelah dengan Nuh, dengan Abraham. Pada waktu dengan Nuh, perjanjiannya adalah aku tidak akan memusnahkan bumi gitu kan. Tapi kemudian Tuhan buat lagi perjanjian, tapi kali ini perjanjian tidak hanya untuk urusan bumi dia memusnahkan. Tapi ini perjanjian ini berhubungan dengan keturunan, di mana pada keturunan ini ada agenda besar yang akan dinyatakan. Jadi ya setan tentu kepo, karena pada waktu Tuhan mengadakan percakapan dengan Abraham, tentu setan itu bukan maha hadir, tapi dia kepo ya.
dia adalah paling kepo gitu. Jadi dia selalu pengen tahu gitu. Kenapa Abraham dipanggil keluar dari negerinya? Dan pasti musuh juga tahu, apalagi musuh yang sekarang ini gitu kan. Iya. Setan yang sekarang ini juga udah melihat bahwa menjelang hari-hari terakhir terang Tuhan, Habakuk saja udah menubuatkan kan. Iya. Di hari-hari terakhir gunung rumah Tuhan akan tinggi, kemuliaan Tuhan akan luas dalam seperti dasar laut, air menutupi dasar laut. Itu hari-hari Tuhan berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang besar. Jadi setan cari cara, kalau bisa jangan kemuliaan Tuhan menutupi dasar laut. Kalau bisa jangan ada momentum itu gitu. Dan dengan cara menekan yang ditekan siapa? Bukan bangsa lain yang ditekan. Cuma bangsa Israel yang ditekan. Ya. Kalau kita lihat, nggak ada orang bisa mengerti, nggak ada orang bisa menerjemahkan. Kenapa sih bangsa ini kok dibenci sekali? Reasonnya apa dengan bangsa ini? Kenapa mereka begitu dibenci? Karena ada agenda Tuhan yang Tuhan akan nyatakan melalui mereka. Jadi mereka selalu identitas dengan peperangan gitu. Berusaha mau dibinasakan. Pada waktu itu di zamannya Esther ya, melalui siapa tuh Haman. Iya. Mordekai, Esther dan seluruh bangsa Yahudi kalau kita lihat di dalam kitab Esther itu mau dibinasakan tapi nggak bisa lagi dibinasakan. Jadi memang dari dulu setan mau membinasakan, tetapi ada peristiwa besar selalu terjadi di situ. Nah, peperangan yang ada di Gaza juga bukan peperangan 1-2 tahun, 5 tahun belakangan ini. It's a long story gitu. Tapi kenapa kok di Oktober 7 ini meledak? Karena kalau kita melihat kalender Ibrani di 57 begitu masuk 5783 ke 5784, karena ada apa di 5784 yang nantinya akan ada pesan yang harus diketahui, karena ya setan juga bisa melihat pesan-pesan yang ada di dalam gematria Ibrani ya. Karena setan ya, akhirnya dia mengerti bahwa Tuhan berbicara lewat perhitungan-perhitungan Yahudi. Setan juga pada akhirnya melihat bahwa demikian agenda Tuhan ada di situ. Jadi kalau lihat di 5784 yang adalah pedelet itu, di mana ada hal-hal yang dari sorga mau dibukakan, kemudian berhubungan dengan kemerdekaan bangsa Israel sebagai pohon ara yang ke-76, ini berbicara sesuatu yang kalau bisa tidak terjadi, tapi harus terjadi. Ada apa di 5784 kalender di atas dan bangsa Israel sebagai pohon ara itu memasuki usia yang ke-76. Kalau kita lihat di dalam pesan-pesan itu, maka kita akan memasuki era di mana apa yang dikatakan oleh Habakuk itu ya, kemuliaan Tuhan akan seperti air menutupi dasar laut. Kita akan melihat revival besar. Amin. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Gimana nama Tuhan itu akan dimuliakan. Amin. Jadi apa yang sudah terjadi dengan mereka, intensitasnya itu begitu luar biasa. Nggak ada bangsa yang bisa buat berhenti peperangan ini. Kalau bukan Tuhan. Jadi God is in control. Ya. Tuhan yang mengendalikan. Mau Joe Biden suruh ceasefire, nggak bisa, karena memang Tuhan tahu timing, Tuhan tahu klimaksnya. Bagaimana pada akhirnya, karena akhirnya nanti nama Tuhan harus dikenal. Seperti air menutupi dasar laut, nama Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang ada pada bangsa Israel itu akan dikenal. Karena kita akan lihat dari nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab ini, kita akan lihat, kalau saya perhatikan di dalam kitab Yeskiel ya, mulai dari Yeskiel pasal yang ke-36, ke-37 dan 38 itu kronologi sebenarnya. Yeskiel pasal yang ke-36 itu Tuhan ngomong begini, namaku yang telah dinajiskan, aku akan kembali kuduskan namaku gitu. Jadi sekarang eranya nama Tuhan itu kembali mau dipermuliakan. Kita ada di agenda itu. Setelah nama Tuhan dimuliakan, baru kita akan lihat the awakening of the Jew. Kita akan lihat kebangkitan orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat urut-urutannya, Yeskiel 36, Yeskiel 37, dan Yeskiel 38 pada akhirnya memasuki yang namanya Gog dan Magog. Tapi nggak langsung ke sana kan. Kita harus lihat kronologinya. Ini adalah kronologi di mana Tuhan sedang mau mempermuliakan namanya lagi. Gitu. Maka itu mau dicegah juga nggak bisa. Tuhan sudah bernubuat di dalam Alkitab. Yeshua sendiri udah katakan begini. Saya baca salah satu ayat dikatakan begini.
Markus pasal 13. Ya, Markus pasal 13 ayat yang ke-13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Waduh. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya ia akan selamat. Lalu Lukas pasal yang ke-21 ayat 17. Ya. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bangsa Israel itu identik dengan ada nama Tuhan di situnya. Ya. Bangsa Israel itu ada hubungannya dengan nama Tuhan. Jadi kalau orang-orang membenci Israel, ya saya harus katakan sebenarnya bahwa manusia itu dihasut. Ya. Orang-orang yang membenci Israel itu dihasut oleh si jahat untuk membenci Israel. Bukan soal tanah, bukan soal menerima Palestina sebagai satu negara, tapi ini sudah berkepanjangan, kebencian yang sudah berkepanjangan. Karena Yeshua sendiri sudah bernubuat, kamu itu dibenci oleh karena ada namaku di situ. Nah, kalau kita lihat sebaliknya, semakin dibenci berarti kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan. Ya, karena nama Tuhan semakin dibenci, malah akan dimuliakan. Ya kita lihat sekarang di Bible yang terjadi kan, orang-orang yang sekarang Tuhan mengadakan pembuktian. Jangan main-main dengan nama Tuhan itu. Kita lihat ada dua hal yang sangat menarik ya di dalam situasi sekarang ini. Di parlemen Turki, ya udah lihat ya di parlemen Turki itu, seorang petinggi dia lagi berpidato dan dia menghina Israel, malah dia mati di tempat, mendadak serangan jantung. Padahal sehat-sehat saja, tapi begitu dia mengutuk Israel, sama aja dia mengutuk nama Tuhan, mati di tempat. Ya terus kita nggak tahu lagi apa yang terjadi dengan Presiden Iran. Kenapa bisa terjadi demikian? Menurut saya sederhana bahwa karena nama Tuhan itu semakin dimuliakan. Ya contoh di Indonesia aja. Karena lihat dua kelompok yang dibenci di atas muka bumi ini cuma dua, Israel dan Kristen. Kenapa sih bangsa Israel dibenci? Kenapa orang Kristen dibenci sih? Bingung kan, orang bingung. Kenapa sih lo kok benci sama orang Kristen? Ada apa? Karena orang Kristen memang berhubungan dengan Israel. Nggak bisa dipisahkan. Mau dipisahkan juga nggak bisa. Karena kekristenan itu lahirnya dari sana. Jadi karena kekristenan lahirnya dari sana, ya orang Kristen juga dibenci. Alasannya apa? Coba tanya sama orang-orang yang membenci orang Kristen. Atau membenci Yahudi. Kenapa? Mereka nggak bisa jelasin. Itu adalah perbuatan si jahat. Pernyataan Yeshua Hamasia soal dibenci oleh karena namaku, kita kan juga menerima Yeshua, kita percaya. Kan Paulus ngomong, maka Aba mengaruniakan namanya kepada Yeshua, yaitu name above all names. Nama di atas segala nama diberikan. Sehingga apa ya, kita pun sekarang menyandang nama yang sama yang ada pada orang Israel gitu. Jadi ya kalau kita dibenci, mereka dibenci. Semua itu adalah hasutan si jahat. Tapi kita bisa lihat di Indonesia sendiri nih, kalau kita ngomong belak-belakan. Orang-orang yang mencoba menghina nama Tuhan Yesus, rontok semua satu persatu. Kita udah lihat kejadian di Indonesia. Sekalipun kita melihatnya, mungkin kita tidak sadar, tapi kita secara politik, orang hati-hati. Kamu berurusan dengan orang Kristen yang bersungguh-sungguh di mana ada nama Tuhan, Tuhan yang berurusan dengan mereka. Rontok kan satu persatu kan? Siapa bisa berpikir gitu? Satu persatu mulai rontok. Nanti, jadi saya melihatnya secara profetik dengan apa yang terjadi di Israel, bahwa kita akan melihat revival besar, skala yang besar. Sebab ada nama Tuhan di situ. Dan kita juga akan lihat ada revival besar di Indonesia. Amin. Berhubungan juga dengan nama Tuhan. Amin. Nah, Pak Timi, 5784 itu kan sudah dideklarasikan dari tahun kemarin sebagai the door of glory karena penterjemahan dari gematria dari 84 itu sendiri, Pei Dalet. Dan kita melihat semenjak 7 Oktober kemarin terjadi satu pergolakan yang luar biasa sehingga
banyak orang sedang melihat sesuatu dan pusat perhatian orang-orang banyak sekarang lagi apa yang terjadi di Israel dengan peperangan ini. Walaupun kita juga tahu bahwa ada peperangan juga Rusia dan Ukraina juga belum selesai sampai sekarang. Dan itu ternyata tidak menjadi pusat lagi. Sekarang matanya kepada Israel. Nah, tadi kok saya diingatkan Yohanes 8 ayat 44 ya Pak Timi, bahwa gini, tadi Pak Timi sudah menyinggung bahwa setan itu berusaha untuk supaya apa yang sudah diagendakan oleh Tuhan itu tidak bisa terjadi, tapi Tuhan kan tidak bisa diberikan oleh kerajaan kegelapan. Tapi memang Yohanes 8 ayat 44 berkata gini, bahwa iblis itu bapa segala dusta, di dalam dia tidak ada kebenaran, dan selama ini dia telah berhasil sepertinya untuk membuat banyak orang, terutama juga kalau kita pengen berbicara orang Kristen ya, Dad ya, mereka dialihkan dari mereka punya akar tentang mereka punya pemahaman bahwa kekristenan nggak akan eksis kalau orang Yahudi atau orang Israel itu tidak ada di tengah-tengah dunia ini, gitu. Sampai akhirnya kalau kita pengen jujur sekarang ini banyak juga secara internal orang-orang Kristen yang mereka Kristen tapi membenci bangsa Israel, apalagi yang sekarang ini sedang terjadi. Sepertinya ada terjadi ada dualisme di tengah-tengah kekristenan, bahkan sekarang ini yang pro ke Israel dan tidak pro ke Israel gitu loh. Apalagi semenjak peperangan ini muncul gitu loh. Sepertinya kok pembantaian dilakukan oleh orang Israel. Kok orang Israel bisa seperti itu misalnya, tanpa mereka mengerti, memahami tentang agenda Tuhan yang mau digenapi gitu loh melalui bangsa ini, dan juga yang mestinya menjadi perhatian dari orang-orang Kristen kebanyakan mengenai apa yang Tuhan mau lakukan. Nah, mengenai hal ini, bagaimana sih sebenarnya orang Kristen harus menyingkapinya? Karena tadi Pak Timi kan udah bilang bahwa gini, waktu Tuhan membangkitkan Abraham, selain Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, dia juga bilang kan bahwa siapa yang mengutuk kamu akan terkutuk, apa yang memberkati kamu, siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Dan itu kita melihat loh perjalanannya sampai sekarang, sampai keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, keturunan Israel, dan sampai kepada bangsa-bangsa yang percaya kepada. Nah, dualisme kepercayaan atau perpecahan di dalam tubuh Kristus secara bukan hanya di Indonesia ya, tapi secara internasional juga saya lihat banyak bangsa-bangsa di luar sana juga yang mereka mengecam tentang okupansi atau orang-orang Israel yang sekarang tentara Israel yang sedang mengokupansi daerah-daerah dari Palestina. Nah, melihat hal seperti ini, bagaimana sikap kita untuk melihat apa yang sedang terjadi? Jadi ya itu yang menjadi kendala, karena begini, pemimpin, saya jadinya ngomong kepada pemimpin Kristen. Jadi tadi kan saya sudah bilang bahwa kekristenan itu lahir dari sana. Kekristenan yang akhirnya menjadi agama Kristen, yang tadinya pengikut Kristus, awalnya kan pengikut Kristus. Ya, murid-murid dari Yesus kan pengikut Kristus, disebut the followers and the believers. Dulu adanya followers and believers. Jadi followers itu adalah pengikut-pengikut Yeshua yang notabene all Jews, semuanya orang Yahudi. Kemudian mereka memberitakan kebenaran sehingga orang-orang yang percaya menjadi disebut orang-orang percaya, believers. Tapi kemudian lewat perjalanan waktu, akhirnya orang-orang percaya ini menjadi satu agama yang muncul, yang pada akhirnya kan kita lihat ditulis bahwa mereka orang-orang Romawi lain menyebut mereka Kristen, akhirnya mereka menjadi agama Kristen. Jadi kita lihat dulu di sini bahwa kekristenan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Ketika kekristenan datang dari bangsa Yahudi, seharusnya para pemimpin ini tetap mengingatkan, ya, terus mengingatkan bahwa orang-orang Kristen itu lahirnya dari sana. Jadi kalau tidak diingatkan, maka kita bisa melihat kenapa orang-orang Kristen sendiri yang ada di bangsa Batak mencela. Karena di sini kita bisa lihat bahwa mereka tidak mengerti. Muncullah istilahnya namanya antisemit gitu kan. Antisemit atau anti-Yahudi, antisemit. Kenapa mereka disebut antisemit? Kenapa mereka tidak suka dengan orang Yahudi? Karena mata mereka dibutakan, mereka dipermainkan, mereka dihasut supaya mereka membenci orang Israel. Padahal for what reason? Kalau kita lihat ya, ini loh, kalau kita lihat bahwa bangsa Israel itu keselamatannya tertahan
Paulus sudah berbicara loh bahwa one day all Israel, satu kali kelak bahwa seluruh bangsa Israel itu akan betul-betul kebagian untuk mengerti dan memahami tentang keselamatan. Jadi gini, makanya saya katakan bahwa ya kalau buat orang-orang Kristen yang akhirnya membenci Israel karena mereka tidak mengerti. Karena pemimpin-pemimpin tidak bukakan, tidak terus mengajar bahwa kita yang terkoneksi dari sana, kita harus punya hati sama mereka. Karena Yeshua sendiri bilang keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Berarti kalau kita membenci bangsa Yahudi, kita membenci apa yang Tuhan sudah mulai dong. Ya gitu kan. Nah, karena tidak ada penjelasan, akhirnya ya orang-orang ini yang disebut kalangan sendiri atau orang-orang Kristen tidak mengerti. Mereka juga masuk kepada permainan yang dilakukan oleh si jahat. Kalau permainan si jahat itu mengarahkan supaya orang-orang Kristen ini masuk kepada pemahaman soal kemanusiaan. Ya, ya mereka tidak mengerti. Akhirnya mereka jadi ikut-ikutan menghujat, ikut-ikut membenci. Padahal kalau kita lihat, saya mau tampilkan satu ayat nih ya. Mungkin bisa ditampilkan kali di apa namanya screen. Israel dan bangsa-bangsa, Roma 11 ayat yang ke-25 tuh. Itu bunyinya begini, saya bacain ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Wow. Jelas loh, Paulus bilang sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi keberadaan Israel sekarang itu sebenarnya diberikan kesempatan untuk bangsa-bangsa lain masuk. Jadi apa yang terjadi juga di Timur Tengah, peperangan yang terjadi yang tidak bisa dihentikan, adalah supaya bangsa-bangsa lain masih menerima kesempatan untuk masuk di dalam karya keselamatan. Ya, rugilah kalau misalnya bangsa-bangsa lain, khususnya orang Kristen sendiri, membenci karena mereka terperdaya. Padahal keberadaan bangsa Israel ini sebagai pohon ara ini adalah menjadi kesaksian untuk bangsa-bangsa lain. Seharusnya begitu. Nah, jadi kalau kita lihat intensitas dari Timur Tengah ini tidak bisa dihentikan kalau Tuhan sendiri punya agenda, the next agenda. Dan melihat the next agenda, ya kita melihat, pertama kita melihat dari kalender Ibrani, kalau kemudian kita bisa melihat bangsa Israel sebagai pohon ara. 76, angka 76 keberadaan bangsa Israel itu berbicara tentang mata Tuhan sekarang melihat perjanjiannya yang terbuka untuk bangsa-bangsa lain. Karena perjanjian yang Tuhan buat untuk bangsa-bangsa yang lain adalah Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua is the covenant for the nations. Yeshua adalah perjanjian untuk bangsa-bangsa lain. Jadi kalau kita cocokkan dengan pohon ara yang usianya ke-76 dengan 5784, 5 pintu untuk kemuliaan Tuhan terbuka, berarti ini kesempatan kita akan melihat revival. Dan sedang terjadi kok. Tuhan sedang terjadi. Di Indonesia aja banyak sekarang orang-orang yang lalu mulai percaya, lalu mulai berani declare. Kita lihat sedang terjadi. Jadi kalau kita hanya melihat peperangannya, kita nggak tahu what's going on in the spiritual. Tetapi sesungguhnya dari sisi spiritual, pada harinya orang terbuka matanya dan orang perlu diselamatkan. Dan kita masih akan melihat. Artinya begini, kalau setan tahu bahwa kematian Yeshua membuka pintu untuk keselamatan bangsa-bangsa, setan nggak mau mengasut orang Yahudi untuk menyalibkan Yeshua. Betul. Nggak mau dong. Kalau dia tahu bahwa Yeshua harus naik di kayu salib, hasil dari kayu salib keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kalau dia udah tahu dari awalnya, nah masalahnya setan kan bukan maha tahu. Dia kepo, dia nebak-nebak semangka. Jadi dia pikir ini dia aku mau melakukan, tapi salah. Waktu Yeshua dihasut, waktu Yeshua akhirnya dihasut oleh setan, menghasut itu rabi-rabi untuk menyalibkan, karena yang menyalibkan Yeshua kan rabi-rabi. Kenapa bisa? Karena dihasut, si jahat menghasut rabi-rabi untuk supaya Yeshua diserahkan ke Roma. Akhirnya naik. Kalau tahu begitu bahwa perjanjian yang Yeshua buat untuk keselamatan bagi banyak orang,
nggak mau. Setan nggak mau menghasut rabi-rabi. Karena ya akhirnya apa, nama Tuhan lagi diperkenalkan. Sekarang juga demikian. Setan berusaha, karena udah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ngeri loh. Coba ya, kalau saya bacakan di dalam Alkitab udah dinubuatkan tentang bangsa Israel ini. Saya mau bacakan ini it's awesome. Ini kita bisa karena gini tuh menurut Yesaya pasal yang ke-43 ayat 10, kita lihat pelan-pelan ayat-ayatnya ya. Menurut Yesaya 43 ayat 10, Tuhan ngomong begini untuk bangsa Israel ya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih atas kedaulatannya, dia memilih Israel sebagai bangsa. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada El, atau di Alkitab Indonesia bilang Allah, dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi bangsa Israel memang sudah dikatakan, you are my witness. Saksi tentang apa? Tuhan dan perjanjiannya. Karena bangsa Israel cuma punya dua itu. Mereka punya nama Tuhan dan mereka punya perjanjian Tuhan. Jadi nama Tuhan dan perjanjiannya menjadi satu nama, Israel. Nggak bisa dibinasakan. Sekarang kalau kita lihat ya, ada ayat yang menarik di sini, akan saya tampilkan lagi. Bagaimana bangsa Israel ini nggak bisa dihancurkan. Satu lagi ayatnya ya. Waktu kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau kita baca ini, menurut kalian, apa yang Yesus katakan itu apa? Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini untuk siapa ini? Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Untuk siapa? Kisah Rasul 1 ayat 8. Bangsa-bangsa ya. Belum, itu pertama-tama itu bangsa Israel duluan. Yerusalem. Kan Yeshua ngomong tidak kepada bangsa-bangsa. Yeshua ngomong kepada murid-muridnya sendiri. Yahudi, betul. Sebelum dia naik kan. Sebelum dia naik, setelah dia menyatakan dirinya selama 40 hari, kan gitu. Kemudian dia ngomong sama murid-muridnya, you shall receive power to be my witness. Ketika Roh Tuhan turun. Jadi ketika Roh Tuhan turun, Roh Tuhan itu akan menjelaskan kepada mereka ini tentang misteri yang Tuhan berikan kepada mereka. Itu sebabnya mereka tuh menjadi orang-orang yang solid tuh. Roh Tuhan turun akan menjelaskan kepada mereka perjanjian baru. Karena kan sudah dinubuatkan. Jauh-jauh hari Tuhan sudah berbicara melalui Yeremia. I will make a new covenant. I will make a new covenant. Nah, semua orang Yahudi tahu, semua rabi-rabi tahu bahwa perjanjian baru akan dibuat. Tapi mereka tidak pernah mengerti perjanjian barunya itu bagaimana. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 8 ini hanya untuk orang Yahudi sebenarnya awalnya. Akhirnya dipakai untuk orang Kristen supaya kamu menjadi saksi. Bukan. Ini untuk orang Yahudi nih. Karena ketika Roh Tuhan hadir, Roh Tuhan itu akan membuka mata orang Yahudi bahwa the new covenant that Elohim said to you, this is the new covenant. Perjanjian baru yang Tuhan katakan di dalam Yeremia itu, ini dia perjanjian baru. Kamu akan jadi saksi di pertama-tama pasti di Yerusalem dulu karena itu orang Yahudi. Yeah. Baru mulai Yudea, Samaria, ke ujung-ujung bumi. Nah, kesaksian tentang perjanjian baru. Karena di dalam perjanjian baru itu ada nama Tuhan. Nah, jadi ini nih yang sedang terjadi ini. Pergolakan yang terjadi di Israel ini ujung-ujungnya Kisah Rasul 1 ayat 8. Revival ya sebenarnya. Revival, ujung-ujungnya. Ini ujung-ujungnya. Mungkin nggak ya bahwa 5784 ini sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan bahwa ini adalah tahun the door of glory, adalah tahun di mana banyak nanti jiwa-jiwa yang sudah Tuhan tentukan untuk diselamatkan, untuk mereka masuk kepada pintu itu, dan orang-orang itu mengalami kemuliaan Tuhan. Pasti. Di dalam revival Kan itu. dalam waktu yang berdekatan nih, kalau kita buka di YouTube tuh, kita udah mulai lihat revival di Belanda. Yang dulunya Belanda itu kayak kota mati, kekristenan itu mati. Kita mulai lihat sekarang on the streets
Orang-orang Belanda mulai nyanyi-nyanyi. Kita mulai lihat kenapa waktu yang berdekatan ini revival ada di mana-mana. Dan di waktu yang bersamaan ini, ya nama Tuhan sedang dimuliakan. Jadi kalau kita lihat pohon ara ini, semua mata sedang dibawa ke sana tuh. Yang tadinya Ukraina sekarang habis, orang nggak pusing soal Ukraina, Rusia dan Ukraina. Iya. Semua fokusnya ke Israel. Memang itu Tuhan. Jadi setan mau melakukan, tapi justru setan menggiring all eyes to see ya kepada Israel. Karena nanti ketika Tuhan akan memuliakan namanya, ya saat yang bersamaan orang-orang akan berseru untuk keselamatan yang hanya di dalam Yeshua. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Sampai yang tadi Pak Tim bilang, sampai bilangan dari bangsa-bangsa lain Ada kuota. sampai bilangan dari bangsa-bangsa lain itu masuk ya. Itu sampai berarti kalau misalnya kalau dilihat dari agendanya Tuhan melihat oh nih bilangan dari bangsa-bangsa lain udah masuk nih. Berarti itu sudah mendekati tiba kesudahannya ya. Selesai. Wow, itu berarti sebenarnya saat-saat ini sebenarnya saat-saat di mana waktu revival terjadi di mana-mana itu sebenarnya bilangan dari bangsa-bangsa lain itu sedang masuk. Dan sebenarnya kalau melihat dari apa yang sedang terjadi ini, udah nggak lama lagi ya sebenarnya. Sudah nggak lama lagi nih. Saya lihat ada di Instagram seorang Yahudi namanya siapa Ben Solomon ya atau apa ya. Dia lagi mau buat film Searching for Messias, Searching for Messiah. Terus di bawahnya komen-komen, you will find the Messiah, his name is Yeshua. Udah. Sekarang udah mau mengarah ke sana. Sudah semakin dibukakan. Jadi saya melihat, makanya kita nggak boleh sampai tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di hari-hari ini. Tuhan masih punya kesempatan ini di waktu yang sangat singkat ini. Melalui bangsa ini, mulai bangsa Israel. Yes. Ya, menarik sih emang tadi apa yang diutarakan ya. Karena ini membuat kita akhirnya Bapak Ibu, teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, Anda jadi melihat atau mengerti bagaimana skema atau bagan atau timeline dari Tuhan sendiri untuk Israel gitu ya. Bahkan juga ke bangsa-bangsa malahan, sebagai bangsa-bangsa. Nah, tadi yang saya yang tadi Pak Tim bilang katakan bahwa setan tuh menghasut banyak orang termasuk bangsa-bangsa seperti yang membenci Israel. Itu satu waktu pernah di sosial media ada semacam kayak reportase apa ya namanya independen gitu. Dia mewawancarai orang ini. Ini para demonstran yang pro Palestina yang ada di Amerika ditanya karena kebanyakan rupanya Gen Z. Rupanya banyak Gen Z yang sepertinya digiring untuk membenci Israel. Ketika ditanya, why? Kenapa you melakukan slogan ini? Yang slogan waktu itu kan sebelum All Eyes on Rafah kan from river to the sea, from river to the sea. From river to the sea. Ya. Nah, kenapa you ngomong ini? Emang you tahu apa maksudnya? Kalau ditanya, dia juga nggak tahu. Ditanya lagi ke demonstran yang lain sama juga. Jadi memang seperti ada satu rekayasa musuh setan yang membuat akhirnya Israel dipojokkan. Malah kan kita kan udah tahu kan waktu di bagian yang pertama itu ya ketika ngobrol dengan Pak Tim juga berita yang terakhir kan Israel terutama peran menterinya sama menteri pertahanannya mau ditangkap gitu kan sama mahkamah kriminal internasional. Ya. Apa yang terjadi di Rafah kemarin yang 45 orang yang dari Palestina yang katanya dikatakan tewas itu membuat juga International Criminal of Justice ya, mahkamah dari kriminal yang ada di Den Haag juga mengutuk gitu, malah mencoba menggiring Israel itu seperti kayak yang menjadi tersangka utama dari semuanya ini. Tapi memang betul-betul apa yang tadi dikatakan itu, jadi kita kira mengerti ya bahwa timeline Tuhan itu yang ada di atas bangsa ini itu akan terus jalan gitu, akan terus jalan dan itu oleh karena perjanjian. Iya Pak ya? Iya. Tadi ya dikatakan oleh karena perjanjian. Tapi ini yang menarik nih Pak. Ini mungkin saya mengutip aja kali ya, ada beberapa diunggah sosial media.
Ini kalau kita jelas balik lagi yang di 7 Oktober 2023 lalu, di mana Hamas tepatnya masuk menyerang Israel. Ada beberapa unggahan di sosial media yang mengatakan bahwa pihak Hamas atau Palestina, khususnya Hamas, melihat mereka harus menyerang Israel karena mereka tidak mau dibangunnya bait suci ketiga, sebab mereka udah tahu bahwa ada Red Heifer gitu yang sudah dipersiapkan gitu. Which is itu sebenarnya dari Amerika ya, setahu saya ya, dari Texas gitu yang dibawa ke Israel. Dan itu Red Heifer itu setahu saya udah sering gitu udah. Tapi yang kemarin itu mereka melihat enggak, ini nggak bisa, ini harus digagalkan. Nah, bagaimana menurut Bapak soal ini? Jadi ya orang-orang melihat itu ya ada benarnya, karena begini ya, setan itu ya kalau saya mau katakan bukan bait suci ketiganya yang mau dihalangi, tapi kalau kita lihat ini sebenarnya kisah yang terulang-ulang lagi. Kenapa? Setan itu tidak mau nama Tuhan menjadi masyhur. Ya, ketika bait suci ketiga dibangun, tentu kan nama Tuhan lagi akan dimasyhurkan. Intinya begitu. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ini menarik nih. Saya mau tampilkan ayat yang menarik juga nih. Kita akan lihat di dalam Keluaran, bisa dibuka ini ayat saya. Di Keluaran pasal yang ke-9 ya. Keluaran 9 ayat 16-17 nih. Keluaran 9 16-17. Ini Tuhan ngomong kepada Musa untuk Musa menyampaikan kepada Firaun. Firaun. Iya. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Siapa yang dibiarkan hidup? Firaun. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku. Dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. 17. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Jadi Tuhan juga ngomong ke Firaun, aku biarkan kamu tetap ada ya, supaya namaku masyhur di seluruh bumi. Karena engkau selalu berusaha menghalangi mereka pergi. Itu udah terjadi. Tapi nama Tuhan makin dimasyhurkan. Sekarang kalau kita lihat Hamas ini, selalu aja menekan Israel. Selalu. Makin nama Tuhan, itu makin dimasyhurkan. Jadi setan mau melakukan apapun, justru malah nama Tuhan yang semakin dimasyhurkan. Ya, apapun yang dikatakan di sosial media dengan Hamas ini takut bait suci ketiga dibangun, memang pada akhirnya bait suci ketiga mereka akan bangun, udah pasti itu. Karena mereka menangis sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, beratus-ratus tahun lamanya, bait mereka itu hancur. Kalau kita pergi ke tembok ratapan, the Wailing Wall, itu sampai disebut Wailing Wall. Kenapa? Mereka menangis supaya bait suci mereka itu dibangun. Masa Tuhan yang menciptakan mereka, yang menaruh namanya atas mereka, yang menaruh perjanjiannya atas mereka, tidak mengabulkan permintaan mereka? Orang bait suci itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kepada bangsa Israel bait suci dan segala peraturannya. Itu kan dari Tuhan. Melalui Moshe, melalui Musa. Kan dia yang beri itu. Dan sekarang kalau bangsanya minta itu, minta apa yang Tuhan mau lagi. Bukan minta apa yang mereka mau loh. They pray God's desire, Elohim's desire. Mereka berdoa untuk keinginannya Tuhan. Lain kalau mungkin kalau orang-orang Kristen berdoa untuk keinginan mereka dijawab, doanya dijawab, pekerjaan Tuhan beri, keuangan Tuhan cukupkan, itu kemauan manusia. Bangsa Israel berdoa untuk kemauan Tuhan, bukan untuk kemauan mereka. Jadi kalau mereka berdoa untuk kemauan Tuhan supaya bait suci dibangun dengan semua persiapkan, lembu merahnya udah ada, ya kan Tuhan yang menciptakan aturan-aturan itu. Tuhan jawab nggak? Ya Tuhan pasti jawab. Kenapa? Di situ juga nanti nama Tuhan akan dimuliakan. Jadi kalau kita lihat skema ini ya kita sedang ada di era nama Tuhan akan dimuliakan. Ya musuh yang ada, ya seperti Tuhan ngomong sama Firaun, gue biarin lu hidup karena semakin lu bergerak, namaku makin dimuliakan. Mau gimana coba? Ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena kan udah dikatakan, nanti setiap orang akan tahu bahwa akulah Tuhan. Anihu Elohim, akulah Tuhan. Itu akan dilihat. Jadi for the sake of the purpose of God, jadi untuk tujuan
untuk supaya tujuan-tujuan Tuhan itu digenapi, berarti apa yang dulu pernah Tuhan lakukan terhadap Firaun, Benar. di mana aku mengeraskan hatimu supaya aku memperlihatkan kekuatanku dan namaku dimasyhurkan. Makanya Itu juga Hamas masih dibiarkan. masih bisa dilakukan Tuhan Bisa. pada saat ini. Iya. Artinya sepertinya mereka masih Jadi bisa. kalau kita pikir gini, kenapa Tuhan nggak tolong? Kenapa Iya. Hamas bisa masuk? Enggak, memang Tuhan punya agenda Hamas itu harus muncul. Oh, itu wow, itu mind blowing sih. Mind blowing. Banyak orang belum bisa melihat dari kacamata ini sih. Iya. Itu Kalau istilahnya plot twist gitu ya. iya. Artinya Tuhan biarin nggak apa-apa, diserang dulu. Ntar nanti lihat Tuhan akan melakukan apa yang menjadi rancangannya dia digenapi. Sekarang lagi dikeraskan dulu nih hatinya. Waktu kita pergi ke Israel itu kan, begitu kita landing di Tel Aviv kan lihat foto-foto itu kan, ada orang-orang tua, anak di bayi-bayi. Hati kita kan nggak tahan kan? Kasihan ya mereka, orang-orang nggak bersatu tiba-tiba dihancurin. Itu Roh Kudus ngomong dalam hati saya, mereka aman dan mereka selamat. For the sake of the coming revival, mereka seperti menjadi korban. Tapi seperti darah Habel minta keadilan, maka darah mereka juga minta keadilan. Dan kita tahu, menurut kitab Ibrani, Yeshua sebagai Melkisedek, sebagai mediator, dia sudah ada di belakang tabir. Begitu mereka menerima teriakan darah orang-orang yang mati seperti itu. Masa Tuhan gak bela? Kalau dicatat darah Habel sampai masuk ke belakang tabir, masakan darah mereka tidak masuk, tidak didengar? Justru ngeri, malah Tuhan akan semakin bergerak. Iya. Mind blowing betul-betul itu. Betul kata-katamu tepat. Itu mind blowing banget sih. Soalnya kemarin ini juga ada kilasan video-video. Jadi ditayangkan tuh foto-foto para wanita, ada beberapa wanita yang ditangkap dan dikasih lihat videonya kondisi mereka di dalam tawanan, mukanya ada yang masih hidup, mereka di foto-foto itu masih hidup tuh Pak. Tapi dalam kondisi yang menyedihkan karena di dalam tawanannya Hamas itu mereka rupanya ada disiksa, dipukul, Berpuasa. iya Ya kan? foto yang kasih lihat, makanya apa pesannya tuh jelas, bring them home katanya, bawa mereka pulang katanya. Jadi itu kayak satu perintah dari seluruh kerinduan dari rakyat Israel untuk para orang-orang tentara IDF, bawa mereka pulang. Ini loh, Hamas sudah kirim nih video-videonya mereka disiksa di sana, bawa dong mereka pulang gitu. Tapi ya begitu yang tadi Pak Tim bilang, Tuhan dalam kurun waktu sekarang ini sepertinya sedang mengeraskan hati mereka supaya Tuhan menunjukkan kekuatannya pada mengeraskan waktunya. hati Hamas ya. Iya. Dan sekarang ini sebenarnya kita udah ngeliat bahwa Israel itu sedang di dalam waktu di mana mereka sedang mengokupansi daerah-daerah, apalagi Rafah apa segala macam sudah diambil alih. Apalagi sekarang katanya kemarin ini baru diketahui ada terowongan yang menghubungkan sampai ke Mesir ya. Nah itu luar biasa, gawat sekali itu. Nah kalau saya melihat dari timelinenya bahwa sebenarnya ada waktu di mana memang Tuhan mengeraskan hati Firaun yang tadi di firman tadi untuk dia menunjukkan kekuatan. Tapi kan waktunya itu kan ada limitnya sampai akhirnya benar-benar Firaun melepaskan bangsa Israel. Nanti Dan akhirnya Firaun mengejar bangsa Israel dan dia akhirnya mati di mati. Yang saya akan lihat akan ada fenomena seperti pada waktu darah Habel berteriak dan Tuhan ngomong sama Kain, your brother's blood, darah saudaramu sudah sampai kepadaku. Itu kalau Tuhan ngomong kepada orang-orang yang membuat 7 Oktober padam, itu akan terjadi satu revival yang supernatural. Amin. Seperti Tuhan berbicara kepada Kain, itu akan terjadi lagi. Wow, dahsyat sih. Iya. Ya kalau kita bicara Israel memang di hari-hari ini sepertinya nggak akan ada habisnya memang. Tapi memang kita akan melihat justru progresnya bagaimana Tuhan bekerja sebenarnya melalui apa yang mereka sedang alami. Tapi mungkin juga menjadi pertanyaan juga nih Pak. Sebagian mungkin juga ada yang menanyakan karena seperti yang tadi kita bahas, biasanya kan ada orang Kristen yang melihatnya mereka tidak mengerti timeline, mereka hanya melihatnya dari sisi kemanusiaan. Betul, memang ada masalah kemanusiaan di situ. Tapi ada sebagian juga yang berpikir seperti gini, Pak. Israel yang sekarang kan bukan Israel seperti waktu zamannya dulu, zaman Yosua, zaman Musa. Karena mereka beranggapan melihat dari sisi Israel yang ada sekarang ini, oleh karena dibawa kembali ke tanah mereka melalui
gerakan Zionis, dibilangnya begitu. Hmm. Nah, bagaimana menurut Bapak? Ya apapun itu harus ada namanya State of Israel. Tadi kan sudah bilang. Hmm. Kalau Israel cuma pohon zaitun dan pohon anggur, kita udah bernubuat. Ada pohon ara. So pohon ara itulah the State of Israel. Jadi siapapun dia yang balik ya, yang apa namanya balik dari bangsa-bangsa, kan dia sempat diaspora. Waktu diaspora mereka balik dong ke tanah mereka. Iya kan? Waktu mereka balik ke tanah mereka harus jaga dong tanah mereka. Dan waktu mereka balik ke tanah mereka jaga tanah mereka declare bahwa we are Israel as a nation. 1948. Ya itulah pengenapan pohon ara. Makanya orang Kristen harus tahu firman dong. Iya dong, itu State of Israel adalah profesi yang dikatakan pohon ara. Ya memang harus ada State of Israel. Zionis memang harus ada karena mereka itu orang-orang yang balik. Mereka yang diaspora ke bangsa-bangsa. Ya. Kalau dalam istilahnya mereka aliyah, mereka balik. Waktu mereka balik ya mereka mau jaga tanah mereka. Mereka jaga tanah mereka, ya mereka punya tentara. Mereka harus, akhirnya mereka declare bahwa inilah Israel, this is our land, this is our home. We are Israel as a nation state. Ya iya wajar. Bukannya Israel sekarang gak seperti Israel dulu. Karena harus menggenapi ketiga nubuatan. Bangsa Israel sudah menjadi bangsa Israel yang punya Torah. Itu yang namanya pohon zaitun. Zaitun berbicara spiritual Israel. Lalu dia menjadi pohon anggur yang berbicara bagaimana Tuhan bergaul karib dengan bangsa ini. Kemudian dia harus menjadi state. Kenapa? Untuk apa dia menjadi state? Sekali lagi nih saya ulangi ya. Untuk apa dia menjadi state? Supaya dia menjadi pesan buat bangsa-bangsa. Ya, betul. Ada timeline, ada waktu dan saat. Kalau Israel tidak menjadi state, gimana bisa melihat waktu Tuhan? Bagaimana? Mereka harus. Jadi buat orang ngomong begitu adalah orang yang nggak mengerti. Nah, maka itu saya mau katakan kalau kamu tidak mengerti, baca Alkitab, itu ada di Alkitab tuh. Pohon ara, kalau kamu lihat pohon ara sudah bertunas. Sekarang pohon aranya udah bertunas. Dia sudah menjadi state. Ya. Dari diaspora dia udah pada aliyah. Waktu mereka aliyah, itu gerakan itu dilihat oleh dunia gerakan Zionis. Karena back to Zion, kembali ke Sion, kembali ke Yerusalem. Ya itu benar. Kan Yesaya 60. Yesaya 60 bernubuat apa? Bawalah anak-anakku laki-laki dan perempuan. Bring them home, bawalah mereka. Ya itu Zionis. Udah tertulis dalam Yesaya 60. Itu profesi. Kalau kita berkata begitu berarti kita tidak baca Alkitab. Kita nggak lihat Yesaya 60. Bawalah anak laki-laki dan perempuan. Mereka datang dari utara, mereka datang digendong. Waktu mereka datang pulang, ya mereka menjadi satu negara. Itu ada di dalam Alkitab. Jadi, ya saya mau ngomong kalau ada orang Kristen yang ngomong gitu, lu nggak baca Alkitab berarti. Kamu nggak lihat. Itu harus tergenapi. Iya, karena itulah maksudnya orang Kristen kebanyakan melihat bahwa Kristen itu secara independen mereka tuh sudah terpisah dari akarnya mereka. Iya. Karena mereka melihatnya bahwa nggak ada lagi, kamilah bangsa pilihan itu, bukan orang Israel lagi, yaitu Salah replacement itu. theology. Ya. Bahwa udah orang Israel bukan bangsa pilihan lagi, bangsa pilihan itu kita. Gitu, orang yang sudah diselamatkan di dalam Yeshua. Karena juga yaitu Pak Timi, mereka menganggapnya bahwa dulu kan yang menyalibkan Tuhan Yesus kan itu kan orang Yahudi sendiri. Jadi ya mereka udah nggak mengambil bagian, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Bahkan Paulus pun tidak menyebutkan seperti itu. Jadi sebenarnya mereka tidak melihat perspektif mereka mengenai bagaimana kekristenan yang terhubung dengan bangsa pilihan. Itu tidak menjadi bagian di dalam pewahyuan yang mereka miliki di dalam kehidupan mereka gitu. Ya, wow, memang sekali lagi ya kalau kita bicara soal Israel, memang akan ada banyak hal yang bisa kita gali dari semua sejarah, bahkan termasuk dalam sejarah dunia. Kita melihat bagaimana negara ini juga ada. Tadi sempat kita singgung kan tadi kan dibahas sedikit ya. Tapi yang pasti ketika bangsa ini memang ada, tadi adalah menjadi seperti bagi kita ini, bagi bangsa-bangsa itu menjadi sebuah kesaksian, menjadi sebuah tanda waktu bahkan juga, dan juga menjadi sebuah bisa dikatakan bangsa-bangsa dapat melihat dan mengalami yang namanya
nama Tuhan itu, Amin. perjanjiannya. Nah, selebihnya nanti kita mungkin akan bahas lagi kali ya soal Iya. ini kali ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Pada karena kalau episode ketiga kali ya. ya nanti kita diskusikan lagi. Panjang nih, panjang Panjang, nih, ya. panjang. Tapi yang pasti Bapak Ibu, teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, saya percaya bahwa Anda semua diberkati dan Amin. ya, saya perlu katakan disclaimer ya bahwa ini hanya untuk kalangan sendiri. Dan yang kedua, kita tidak membicarakan politik sama sekali dalam Ya. hal ini. Karena kita bicara dari perspektif firman Tuhan dari Alkitab ya. Amin. Dan kita akan bertemu lagi nanti di dalam episode kita yang berikutnya, Aisyah Insight Podcast. So, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu kembali. Saya maupun juga Tommy dan juga Bapak Timothy undur diri dari tempat Anda semua. God bless you. God bless you.